Shalom Bapak Ibu Jemaat Usia Emas yang terkasih, berjumpa kembali dalam ibadah online. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, hari ini kami merasa bersyukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih anugerah Tuhan. Bentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi juga jemaat-Mu, supaya kami boleh mendengar dan mengerti akan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya beri tema berjalan bersama Tuhan, yang terdapat di dalam Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, kita menyadari bahwa hidup ini merupakan sebuah perjalanan. Banyak hal yang kita alami di dalam perjalanan itu, baik itu suka, duka, jalan yang lurus maupun jalan berkelok-kelok. Kadang kita juga menghadapi kerikil-kerikil, bahkan mungkin ada batu besar yang menghalangi di dalam perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan ini biasanya sering terjadi juga kecelakaan. Bahkan kita yang sudah berhati-hati, bisa saja orang lain yang menabrak kita. Kami ada saat ini, kita tahu kalau kita ada itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita bisa melampaui, kita bisa mampu melewati perjalanan hidup ini, tentu saja bukan karena kebisaan kita atau kemampuan kita, tapi karena Tuhan yang turut campur, Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Nah, itu dialah kekuatan kita. Mari kita mau pelajari di dalam ayat yang ke-6a. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Di sini diawali dengan kata berbahagialah. Dalam bahasa Ibrani bukan hanya berbahagia, tetapi juga disebut sebagai diberkatilah. Jelas sekali kalau kita sebagai anak Tuhan mengandalkan Tuhan, kita mengakui bahwa kita ada, kita bisa berjalan sampai saat ini karena kita bersama Tuhan. Dan kita mendapat kekuatan dari Tuhan untuk melewati hidup kita. Kita disebut sebagai manusia yang berbahagia. Karena kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Kita bersandar sepenuh kepada Tuhan. Kalau di dalam Amsal 18 ayat 10, di situ berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Amsal 40 ayat 5,
Dan Amsal 146 ayat yang kelima. Orang-orang yang benar-benar disebut berbahagia adalah mereka yang pergi dan tetap setia menjalankan ibadah. Bukan dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan kekuatan anugerah kasih Kristus. Kalau Daud ingin kembali ke mezbah-mezbah Allah, supaya di sana ia dapat memperoleh kekuatan Tuhan Allahnya. Di tengah-tengah penderitaannya, dia menyempatkan diri untuk ke mezbah Allah. Jadi, saudaraku, tetaplah beribadah. Ya, mungkin dengan keadaan atau kelemahan fisik kita saat ini, mungkin kita terbatas untuk mengikuti ibadah secara onsite. Tetapi inilah gereja kita memberikan kemudahan buat kita untuk mengikutinya secara online. Karena itu jangan lewatkan, ikuti terus supaya kerohanian kita tetap kuat. Sekali lagi, biarlah kerohanian kita semakin kuat. Kita mau belajar selalu merenungkan firman Tuhan. Di dalam ayat 6b dikatakan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Yang berhasrat artinya ada hasrat, ada kemauan, atau ada kerinduan. Sedangkan ziarah adalah hal yang rutin dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dalam waktu-waktu tertentu, mereka akan pergi ke Bait Allah. Mereka akan pergi ke Sion untuk melakukan ziarah atau perjalanan rohani. Nah, ziarah di sini bukan berarti yang sering kita dengar yaitu kuburan begitu ya, bukan. Tetapi napak tilas, yaitu mengikuti jejak-jejak jalan yang sudah dijalani oleh orang yang kita sukai, orang yang kita kagumi, dan orang itu kita tahu dia sudah berhasil. Nah, itulah yang dimaksud dengan jalan Yesus Kristus yang memberikan kita teladan bagi perjalanan hidup kita. Kita tidak dibiarkan begitu saja berjalan sendiri, tetapi Tuhan memberikan teladan bagi kita. Karena itu, biarlah kita harus mengikuti Dia, mencontoh, meneladani, baik itu sifatnya, karakternya, atau pemikirannya. Di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya yang menaruh kebahagiaan kita di dalam Allah. Bersukacita di dalam segala jalan yang semuanya itu mengarah kepadanya, dan semua sarana yang dapat memperkuat anugerah serta memelihara persekutuan kita dengan Dia. Bapak Ibu, mungkin sekarang kita sudah mulai lemah, tetapi biarlah kerohanian kita, manusia batinia kita harus tetap berhasrat, ada kerinduan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus melalui doa, melalui penyembahan, dan mengikuti ibadah secara online seperti ini ya. Jadi kita harus mau menguatkan iman kita sendiri dengan meneladani karakter Kristus. Jangan mengandalkan orang lain atau tim gembala
karena orang lain bisa terbatas ya untuk melayani kita. Karena itu milikilah semangat atau greget ya untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Milikilah kerinduan untuk mencari Tuhan. Sekali lagi dengan meneladani karakter Kristus. Kalau kita lihat karakter Kristus banyak sekali. Tetapi coba salah satu karakter Kristus di sini adalah mengampuni. Mungkin pada waktu-waktu yang lalu kita pernah tersakiti oleh pasangan kita. Mungkin kita pernah tersakiti oleh anak-anak kita. Saat ini lepaskan pengampunan itu. Biarlah hati kita mau bersih, disucikan oleh firman Tuhan. Saatnya kita untuk melepaskan pengampunan. Belajar untuk mengampuni. Karena seperti Kristus yang sudah mengampuni kita lebih dahulu. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, apabila, artinya seandainya, kemungkinan, atau di dalam BIMK dikatakan sementara. Dan melintasi artinya melewati, hanya melewati, bukan tujuan. Jadi sementara kita melewati lembah Baka. Lembah Baka adalah sesuatu yang menakutkan. Baka atau baka ya, itu suatu tanaman yang daunnya berduri. Dan kalau daun ini tertiup oleh angin, suaranya itu seperti orang yang sedang menangis. Karena itu dikatakan atau diartikan lembah Baka ini sebagai lembah air mata, lembah keperian, kepedihan, atau kesusahan. Dan lembah ini mau tidak mau harus kita lewati. Sekali lagi, lembah Baka itu bukan tujuan kita. Kita hanya melewati. Artinya, orang-orang itu akan menerobos kesukaran dan keputusasaan untuk menantikan Allah dalam ketetapan ibadah yang kudus. Saat keluar dari daerah mereka untuk pergi beribadah, mereka harus melalui berbagai lembah yang kering, yang tandus, dan mereka siap mati kehausan di tengah jalan. Ziarah ke Bait Suci dikatakan melewati lembah tandus. Jadi Bapak Ibu Saudara, perjalanan, pergumulan yang kita lalui untuk supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan, itu tidak mudah. Tetapi di sini kalau ada kekuatan Tuhan, sekali lagi saya katakan, kalau ada kekuatan Tuhan, maka hanya dikatakan mereka membuatnya menjadi mata air. Jadi air mata diubah menjadi mata air. Dan selanjutnya, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bukankah setiap kita atau setiap manusia menginginkan berkat? Karena itu biarlah kita mau katakan bahwa di dalam diriku ada kekuatan Tuhan. Sehingga apa yang aku hadapi, mungkin itu air mata, saya yakin air mata itu akan berubah menjadi mata air.
Bahkan dikatakan ada berkat Tuhan. Dan inilah yang dimaksud dengan sukacita rohani. Sukacita batin kita yang akan mengubah segala-galanya. Yang mengubah berat menjadi ringan. Ternyata lembah baka diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Untuk membuat orang menjadi lebih dewasa di dalam kerohaniannya dan membawa kita menuju kemenangan. Selanjutnya ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin apa? Makin kuat. Ya. Saudara, kira-kira adakah orang yang berjalan makin lama makin kuat? Ya, kalau saya ada kesempatan pagi berjalan keliling lapangan Rampal di situ ya, karena rumah saya dekat di situ, toko saya dekat di Rampal sana ya. Keliling saya berjalan 1 kali keliling lapangan masih semangat, 2 kali masih kuat ya. Tetapi setelah 3 kali, 4 kali sudah mulai merasa capek dan 5 kali sudah mentok ya, sudah berhenti, sudah tidak kuat lagi. Jadi artinya kalau kita berjalan makin lama makin sudah tidak kuat lagi, bukan kuat ya. Tetapi di sini dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Artinya tubuh ataupun fisik kita dengan bertambahnya umur pasti akan mengalami kelemahan, pasti akan mengalami kemerosotan, tidak seperti waktu kita muda. Tetapi yang dimaksud dengan makin kuat adalah kerohanian kita harus makin kuat. Kita bisa kuat karena ada kekuatan Tuhan yang tidak habis-habisnya. Kekuatan kita bukan berasal dari diri kita, tetapi karena kekuatan kita ada berjalan bersama Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau atau di dalam Tuhan. Bertumbuh makin kuat di dalam hadirat Tuhan. Dan ini sering didahului dengan perjalanan melalui tempat gersang. Karena itu, saudaraku, tetaplah lakukan disiplin rohani untuk mencari Tuhan setiap hari. Melalui doa-doa kita, melalui penyembahan, membaca Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan. Dan disitulah kita akan mendapat kekuatan dalam kerohanian kita. Ya, keletihan di dalam perjalanan bukan sama sekali untuk kita lupakan. Kita masih ingat. Tetapi biarlah itu membuat kita lebih semangat lagi untuk berjalan dengan Tuhan. Dengan terus memuji Tuhan, menghadap Sion atau tempat hadirat Tuhan. Orang yang senang menggunakan waktunya bersama Allah akan melihat bahwa suatu kesengsaraannya atau penderitaannya itu sebagai suatu kesempatan untuk mengalami kesetiaan Tuhan lebih dalam lagi. Paulus ini mengatakan 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika kemampuan dan sumber penghasilan kita kuat, mungkin kita tergoda untuk melakukan
pekerjaan Allah itu dengan kekuatan kita sendiri. Dan hal ini bisa membawa kita kepada kesombongan. Ya. Tetapi ketika kita lemah, kita lalu mengizinkan Allah untuk memenuhi kita dengan kuasa-Nya. Selanjutnya dikatakan, hendak menghadap Tuhan. Biarlah dengan sisa waktu kita ini, kita mau fokus kepada pribadi Tuhan. Fokuskan iman kita kepada Tuhan Yesus saja. Bukan fokus pada masalah kita. Bukan fokus untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita terlalu sombong dengan tidak melibatkan Tuhan. Nah, itu saatnya kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Ingat cerita murid-murid Tuhan yang menjala ikan. Padahal pekerjaan ini adalah pekerjaannya sehari-hari. Artinya murid-murid ini ahli di dalam menjala ikan. Jadi keahliannya ini tidak perlu diragukan lagi. Tetapi suatu saat mereka mengalami jalan buntu. Mereka bekerja menjala ikan tetapi tidak seekor pun mereka dapatkan. Dan akhirnya mereka menyadari betapa mereka perlu Tuhan. Dan disitulah Tuhan bertindak untuk menolong. Karena itu jangan mengandalkan kemampuan. Jangan mengandalkan keahlian kita. Biarlah karena kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan. Saat ini mungkin kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup ini. Ya, walaupun mungkin ada kalanya kita melewati lembah baka. Tetapi ingatlah bahwa kita hanya melewati saja. Karena bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah mencapai kemenangan untuk menghadap Tuhan. Kita bisa berbahagia kalau kita berjalan dengan Tuhan. Bahkan kita akan memperoleh berkat kalau kita berjalan bersama Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan untuk melewati lembah baka. Jadi jika kita saat ini mungkin sedang berjalan atau melintasi lembah baka, pastikan bahwa ziarah kita menuju kepada Allah. Bukan menjauh dari Dia, yaitu dengan cara memiliki kerinduan untuk tetap berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, karena hanya Dialah yang mampu melepaskan kita dan memberikan kita kemenangan. Kuasanya sanggup mengubah air mata menjadi mata air. Di dalam Yesaya 40 ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bahkan di saat mereka lemah, mereka tetap kuat. Sampai akhirnya menghadap Allah di Sion untuk memberikan kemuliaan bagi Dia dan menerima berkat darinya. Kita harus mengerjakan tugas kita, yaitu berdoa dan membaca firman, serta melaksanakannya. Dan apa yang telah kita pelajari, untuk belajar lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sebagai ayat penutup saya mau berikan kepada kita untuk kita bisa mengingatnya, yaitu di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku
yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami boleh mengikuti ibadah usia emas meskipun secara online. Biarlah berkat firman-Mu boleh kami rasakan. Kami dikuatkan dan dihiburkan. Walaupun mungkin keadaan fisik kami mulai lemah, tetapi kerohanian kami harus semakin kuat. Iman kami harus semakin bertambah. Dan kami akan terus hidup menurut teladan-Mu sampai kami tiba di tujuan kami, yaitu bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang menyampaikan firman-Mu dan juga saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.